Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Wa asyhadu an la ilaha illallahul qail wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah alladzi ursila bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazi asyraqat ala qulubihim syamsul huda fa adaat lahumus sabilal qawim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amik. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan hadir di masjid yang kita cintai ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah pada siang hari ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah terus kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai suri tauladan kita dalam menata kehidupan yang lebih baik menuju kebahagiaan yang sejati di dunia sampai akhirat nanti. Selaku khatib berwasiat untuk kita semua, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan memperbanyak amal-amal saleh dalam kehidupan kita dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, hari ini tanggal 24 April bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah, berarti telah dimulai pemberangkatan jemaah haji jemaah Indonesia ke Arab Saudi. Telah memasuki musim pemberangkatan haji. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sepintas kilas tentang panggilan haji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa azin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damir ya'tina min kulli fajjin amik. Al-Hajj ayat 27. Panggillah manusia
untuk melaksanakan ibadah haji. Niscaya dia akan datang kepadamu dengan berjalan kaki maupun naik kendaraan dari penjuru yang jauh. Ayat ini menurut para ahli tafsir diperintahkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim setelah dia membangun Ka'bah, diperintahkan Allah supaya memanggil manusia untuk beribadah haji. Ibrahim, kata Allah, panggillah manusia di muka bumi ini untuk melaksanakan ibadah haji. Kata Ibrahim, tidak mungkin sampai suaraku ya Allah untuk memanggil manusia di muka bumi ini. Yang penting engkau panggil, saya yang menyampaikannya kepada manusia di muka bumi ini. Menurut ahli tafsir bahwa disampaikan pada waktu itu Nabi Ibrahim naik ke Jabal Qubis, langsung memanggil, wahai manusia, laksanakanlah ibadah haji. Dari ayat ini ada beberapa pengertian panggilan haji. Ada orang ditanya, kenapa belum berangkat haji? Belum panggilan, padahal duitnya banyak. Padahal panggilan ini sudah sampai ke seluruh manusia. Tidak ada yang belum tahu panggilan ini. Kalau kita tanya nenek-nenek yang buta huruf di kampung halaman yang jauh itu, yang buta huruf, Nek, kapan menikahkan cucunya? Nanti habis lebaran haji. Yang buta huruf di kampung saja sudah tahu ada panggilan haji. Maka menurut ahli tafsir Quraisy Shihab dalam bukunya Lintera Hati, siapa yang sudah punya rezeki kemudian dia mengatakan kenapa belum berangkat haji, belum panggilan, dia termasuk kufur terhadap ayat Al-Quran ini, terhadap ayat wa'azin finnas bil hajj. Orang yang mengatakan bahwa saya belum panggilan itu, dia termasuk kufur terhadap ayat Al-Quran. Maka hindari. Kalau kita dikatakan kenapa belum berangkat haji, belum sempat, belum punya duit, belum istata'ah, jangan mengatakan belum ada panggilan. Tidak ada yang belum dapat panggilan. Seluruh manusia di muka bumi sudah dapat panggilan. Tapi syarat untuk berangkat haji itu, karena haji di tempat tertentu, waktunya tertentu. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ibadah haji itu adalah ibadah manusia kepada Allah hanya bagi orang yang istata'ah, yang mampu. Yang mengukur kemampuan itu adalah kita masing-masing. Ada dari segi ekonomi mampu, tapi enggan melaksanakan ibadah haji. Ada. Takut meninggalkan jabatan, takut meninggalkan pekerjaan, tidak melaksanakan ibadah haji. Tidak sadar dia bahwa haji itu adalah rukun Islam. Kalau duit sudah ada, kita tidak daftar haji, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis dari Ali bin Thalib. An Abi Thalib kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man malaka zadan wa rahilatan tablughu ila baitil haram walam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan au nasraniyan.
Hadis riwayat Tirmizi. Kata Rasul, kalau kamu mempunyai bekal dan perjalanan aman untuk sampai ke Baitullah Mekah, maka kamu tidak melaksanakan ibadah haji sampai kamu mati, fala alaihi, tidak ada dosa yang setimpal bagi orang itu kecuali matinya mati Yahudi atau mati Nasrani. Bayangkan, kalau sudah punya duit, sudah istita'ah, tidak daftar haji dengan alasan belum panggilan, sampai wafat, maka wafatnya wafat Yahudi atau Nasrani. Artinya apa? Islamnya tidak sah, karena rukun Islam tidak cukup. Kecuali orang yang tidak punya istita'ah, ingin melaksanakan ibadah haji tapi buntu, dia tidak wajib. Kan ada orang mengatakan belum mampu, tapi beli Pajero mampu. Mobilnya Kijang, ganti Pajero, daftar haji tidak. Matinya mati Yahudi. Mengatakan tidak mampu. Mana yang lebih utama, rukun Islam atau beli Pajero? Melaksanakan ibadah haji, daftar haji, atau mengganti mobil? Ada. Karena kesibukan di dunia ini, salah bicara lagi, belum ada panggilan. Tidak ada yang belum dapat panggilan. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki, diberi istita'ah untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan kita memenuhi panggilan Nabi Ibrahim ini dengan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin, wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudusihi, faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajmain. Allahumma salli ala malaikatil muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة